kesehatan keluarga, diberikan keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Alhamdulillah yang sangat bermanfaat, diantaranya bapak kita tadi dan juga para orang tua dan juga lain yang telah berkorban berulang amal dan berjaya dan satu juga mengajarkan sesuatu yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan kita berbahagia dan
Khalaqa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala aidan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yahsibuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, santriwan santriwati kaifa halukum? Baik, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Sulaiman, kakak-kakak forum remaja Musholah Khairul Muttaqin, serta adik-adik yang sangat Ustaz cintai dan yang Ustaz banggakan. Amin. Tentunya niat walaupun kita dalam rangka mencari cahaya daripada hasanah pengetahuan Islam, ilmu agama. Mudah-mudahan niat kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan pemahaman yang baik. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, malam hari ini Ustaz kangen sebetulnya udah 8 minggu kangen ya dengan semangat anak-anak. Alhamdulillah kita hampir di penghujung bab daripada kitab sifat 20. Jadi gitu. Yaitu sekarang membahas tentang sifat daripada sifat wajib dari Rasul. Ya, sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini dan mustahil pada mereka itu, yaitu lawanan 4 perkara ini. Sebelum kita jauh membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki Rasul, kita pahami dulu apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Ya. Coba
Saat ini dengar tentunya sudah belajar di sekolah kalian ya, di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, di SMP ataupun di SD tentang atau mengenai Nabi dan Rasul ini. Siapa yang tahu apa itu Nabi? Ada yang tahu apa itu Nabi? Siapa itu Nabi? Apa itu Rasul? Dan siapa itu Rasul? Ada nggak? Jawab. Apa dan siapa? Kalau Nabi nyampainya ke manusia sama Allah. Kalau Nabi itu ke umatnya, kalau Rasul mah ke dia sendiri. Ada? Ya. Kalau Nabi Suaranya diangkat, dikeraskan. Suara. Oke, baik. Baik, Nabi Tulis. adalah Kalau nggak tahu tulis. Lang. Nabi diambil dari kata naba. Nabi adalah Tadi. Nabi diambil dari kata naba. Diambil dari naba. kata naba. Naba sama A-nya diambil dari Nabi. Dari kata. Nabi diambil dari kata naba. Nabi adalah diambil Baik, sudah diambil dari kata naba, yaitu artinya tinggi. Dari bahasa, dari arti kata atau secara bahasa, Nabi diambil dari kata Pakai naba, bahasa Arab apa pakai bahasa Inggris? yaitu tinggi. Pakai bahasa Arab ya, Pak? Pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia? Naba itu bahasa Arab. Ya, aku bangun. Iya. Nabi artinya tinggi. Kalau nggak kelihatan mulai deketin. An-naba. An-nabi diambil dari kata naba, artinya tinggi. Apa lagi? Secara bahasa, Ngumpul. secara definisi, seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan wahyu atau ajaran tersebut kepada umatnya. Diulang, Nabi secara bahasa diambil dari kata naba, artinya tinggi. Pakai meja, Arif. Arif. Dakom. Sementara secara arti atau definisi atau istilahi, Nabi artinya seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan, dalam kurung tidak wajib, menyebarkan wahyu atau ajaran tersebut kepada umatnya atau kepada orang lain. Seseorang
laki-laki tidak diperintahkan untuk datang atau ajaran Itu yang membedakan. artinya tinggi. Secara istilahi atau secara artinya, definisinya, Nabi itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan menyebarkan wahyu atau ajaran tersebut kepada orang lain atau umatnya. Awas ke atas. Sudah belum? Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Sudah? Agak dipercepat karena Ustaz akan membahas Nabi dulu. Apa maksudnya ini? Definisi daripada Nabi. Sudah? Baru di akhir kita belajar penghabisan kitab, mengatakan kitab, Ustaz akan berikan beberapa pertanyaan, mungkin 10 pertanyaan yang merangkum dari pelajaran dari bab sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul. Sudah ya? Perhatikan. An-Nabi diambil dari arti kata nambah, artinya ini. Apa maksudnya? Seorang yang diberikan wahyu oleh seorang nabi, dia memiliki visi yang tinggi, memiliki visi yang jauh ke depan, yang disebut dengan an-nubuwah. Visinya Rasul, visinya Nabi adalah an-nubuwah. Mana tulisannya? Di bawah ya. An-nubuwah. Kenabian. Jadi sesuai dengan arti kata, apa kata daripada an-nabi, nabah, artinya tinggi. Seorang nabi memiliki visi yang tinggi, yang jauh ke depan, ya, yang jauh ke depan untuk memberikan ajaran-ajaran minimal kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Tetapi meskipun dari definisi nabi ini tidak diperintahkan untuk menyebarkan wahyu tersebut atau ajaran tersebut, bukan berarti nabi tidak boleh menyebarkan.
Boleh. Contoh Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada apa dengan Nabi Adam? Hikmah yang bisa diambil dari Nabi Adam dan keluarganya, Habil dan Qabil. Tentang peristiwa pertama kali manusia saling membunuh, saling bertengkar. Disitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Sementara Nabi Adam alaihissalam, ya, di luar daripada kuasa Nabi Adam, maka terbunuhlah salah satu daripada kedua anaknya. Nah, ini merupakan interaksi antara ayah dan anak, ya. Setiap hari diberikan ajaran-ajaran tentang ilahi, tentang ketuhanan. Paham sampai di sini? Nabi artinya berskala bahasa nabat, artinya tinggi. Seorang nabi harus punya memiliki visi yang jauh ke depan. Ini mau dikemana ini ajaran atau wahyu Allah? Ya. Itu nabi. Secara definisi, seseorang yang diberi wahyu oleh Allah akan tetapi tidak diperintahkan menyebarkan wahyu atau ajaran tersebut kepada orang lain atau umatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Apa kata Allah? Hai Nabi, engkau sesungguhnya kami utus ke dunia ini sebagai apa? Syahidah. Yang pertama syahidah, saksi. Sebagai saksi, ya, engkau diutus wahai Nabi, engkau diutus, kami mengutus engkau sebagai apa? Syahidah, sebagai saksi bahwasannya aku memberikan ajaran-ajaran, menurunkan wahyu-wahyu kepadamu, ya. Mubasysyiran syahidan wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Mubasysyiran, yang kedua mubasysyiran. Mubasysyiran wa nadhira, ini memberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira. Nah, jadi kalau ditanya tadi tugas-tugas Rasul sebagai saksi bagi Allah, kedua memberi kabar gembira. Kalau patuh kepada Allah, taat kepada Allah, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Sebaliknya, wa nadhira, kata Allah, wa nadhira. Apa nih? Di mana nih ya? Di sini ya. Ini Rasul belum ya? Bisa hapus dulu dah. Wa nadhira. Ini di sini ya. Wa nadhira. Apa nadhira? Peringatan. Tadi mubasysyiran, memberi kabar gembira bahwa siapa yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, tidak melanggar ajaran-ajarannya, hukum-hukumnya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, wa nadhira, peringatan. Tapi ingat, bagi siapa yang membangkang, yang tidak patuh kepada Allah, maka siksa baginya. Wa nadhira, udah diingetin nih. Jadi setiap nabi dari zaman Nabi Adam sampai terakhir nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dijadikan saksi oleh Allah. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 3 fungsi nabi. Kalau ditanya apa fungsi nabi? 3. Syahidan, mubasysyiran wa nadhira. Syahidan sebagai saksi, mubasysyiran memberi kabar gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Udah diingetin contoh Nabi Nuh. Hei wahai umat manusia, ayo naik ke bahteraku, naik. Karena azab Allah akan tiba berupa banjir bandang. Banjir, tidak ada banjir yang paling hebat dibandingkan dengan banjir di zaman Nabi Nuh. Banjir ya sekarang ini ya belum seberapa dibandingkan dengan banjirnya di zaman Nabi Nuh. Itu udah diingetin, tetapi karena mereka dibutakan oleh hawa nafsu, ya, merasa benar sendiri, merasa dia benar, dirinya benar, nggak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, termasuk anaknya Kan'an, ya, termasuk anaknya Kan'an tidak mau ngikutin. Bahkan padahal udah diingetin oleh ayahnya Nabi Nuh, ya. Suruh naik ke Bahtera, malah dia naik ke gunung. Gunungnya emang tinggi, tetapi saat itu tidak ada banjir yang paling hebat di zamannya Nabi Nuh, sehingga bisa menutupi gunung itu air. Coba bayangin kalau kita pergi ke Gunung Cermai, ke Gunung Gede, setinggi itu banjirnya bisa melebihi gunung, nutupin Gunung Gede umpama, ya. Enggak kita bisa bayangin. Gunung-gunung dulu enggak kayak gunung sekarang. Gunung dulu tingginya bisa 3 kali lipat dari gunung sekarang. Jadi Ustaz ulangi, apa itu Nabi? Nabi ada 2. Diambil dari kata 2. Dari katanya naba artinya tinggi. Seorang Nabi memiliki visi itu apa sih? Pemikiran. Visi itu pemikiran yang jauh ke depan, yang tinggi, melebihi rata-rata manusia lainnya. Nah, itu Nabi. Secara definisi seseorang yang diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk menyebarkan wahyu tersebut, ajaran tersebut kepada orang lain atau umatnya. Apa fungsi Nabi? Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu fungsi Nabi. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, ini poin 1, ini poin 2, ini poin 3. Poin keempatnya, ada berapa jumlah Nabi keseluruhan? Di dalam hadis Nabi ada tuh disebutkan. Berapa? Siapa yang tahu? Jumlah seluruh Nabi keseluruhan. 25. Bukan Rasul, Nabi. Jumlah Nabi di dalam hadis ada 314.000 Nabi. Sesuai yang diriwayatkan Jadi berpenyakit. hadis Nabi ada 314.000.
Sampai di sini paham? Nah, Nabi juga adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk melanjutkan wahyu, untuk melanjutkan hukum atau untuk melanjutkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh nabi-nabinya terdahulu. Adam, Idris melanjutin Nabi Adam. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, sama apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam. Tuh, ya. Paham sampai di sini kan? Paham ya? Jumlah Nabi ada 314.000 sesuai yang diriwayatkan oleh hadis Nabi. Namun dari semua Nabi yang ada 314.000, yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Sebutkan. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa 25 keseluruhan? Ayo. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib sampai Nabi Muhammad. Ayo. Sesuai yang diriwayatkan oleh hadis Nabi, seluruh Nabi 314, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama Nabi yang 25 aja? Nggak usah 314. Yang ada Nabi Samuel, Nabi Yosef, Nabi Samson, Samsun ya. Samun itu disebutnya Samson. Kalau diketahui Samun, Nabi Samun ada, bukannya Nabi Syed, Nabi Khidir. Di situ di dalamnya banyak sekali ya. Tetapi yang wajib kita kenal 25 saja. Siapa yang bisa menyebutkan nama Nabi? Ayo. Kakak-kakaknya ada? PR ya. Kalau ketemu malam Jumat depan nanti Ustaz tanyain lagi. Ya. Yang wajib diketahui 25. Ya. Paham sampai di sini guys? Ini baru Nabi belum Rasul. Baru Nabi ya. Nah, Nabi juga tadi yang saya katakan, dia seseorang yang diberikan wahyu sebagai penerus. Nerusin, kalau bahasa kita nerusin. Nabi Idris nerusin Nabi Adam, Nabi Nuh nerusin Nabi Idris, ya. Nabi Hud nerusin Nabi Nuh. Ya. Terus sampai kepada khatamun nabiyyin, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling berantai. Bukan berantem, berantai, masih satu komando, masih satu ajaran. Antara jarak Nabi Adam dan Nabi Idris itu ada nabi-nabi lagi. Dan jangan katakan ada nabi besar, nabi kecil. Jangan. Ya semua nabi sama. Diberikan wahyu oleh Allah di 314 orang ini, 314.000 orang ini, itu langsung diberikan wahyu oleh Allah. Walaupun sedikit banyaknya Allah. Ya. Tetapi di antara mereka ini yang 314.000 ini saling keterkaitan. Jadi antara Nabi Adam, Nabi Idris jaraknya 1.000
1357 tahun. Itu 1357 tahun. Ada nabi-nabi yang memang tidak disebutkan, tidak wajib kita ketahui. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, Nabi Idris punya anak siapa, Nabi Adam punya anak siapa, Nabi Idris punya anak siapa, Nabi Nuh punya anak siapa, terus Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf. Ada Nabi yang punya anak, Nabi juga. Ada Nabi yang punya anak bukan Nabi. Ya, betul ya. Paham ya? Paham ya sampai sini? Fungsi Nabi tadi. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahida, sebagai saksi. Halo? Sebagai apa yang pertama fungsi Nabi? Saksi. Dia nanti sebagai saksi Allah kepada umat manusia bahwa umat manusia itu sebetulnya udah diajarin, ya. Meskipun suku Nabi itu kecil, enggak seperti Rasul, tapi nabi dari sekian nabi 314.000, ya, dan dalam zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, ya. Jangan nabi ya. Kita kalian udah jadi kiai besar nanti, aku telah bertahanus di gua yang ada di Gunung Ciremai. Ya, tiba-tiba ada secercah cahaya masuk ke keningku, membisikkan, Fulan bin Fulan, kamu Nabi, teruskan langkah Nabi Muhammad, milah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Ya. La Nabi ya Bakti, kata Muhammad, la Nabi Muhammad, la Nabi ya Bakti, tidak ada Nabi setelah itu. Walaupun pernah suatu hari Nabi Muhammad pernah memuji sahabat Umar bin Khattab. Pernah beliau berkata, Nabi Muhammad, andai saja bahasa Nabi Muhammad, andai saja ada Nabi setelahku, maka Umar adalah orangnya. Pernah ya. Tapi ditegaskan oleh Nabi sendiri, la Nabi ya Bakti, tidak ada Nabi setelah itu, kata Nabi Muhammad. Ya, paham? Cukup sampai di sini pahamnya tentang Nabi. Insyaallah. Sekarang perlu dihapus kan ya Rasul? Nabi. Oh iya, sampai lupa. Nah, dari nabi-nabi, ya, ada 4 yang khusus diberikan kita, bukan mushaf, tapi kita, ya, bukan hanya selembar-lembar, bukan, tapi terangkum dalam kita. Sebut kitab apa? Ada apa kita? Nah, Al-Quran itu kitab terakhir belakangan, tapi sebagai penyempurna. Ya, kalau nabinya Nabi Muhammad Khatamun Nabiyyin, kalau kitabnya Al-Quran Khatamun Kutub. Ya, pelengkap penyempurna dari segala kitab yang diberikan. Tahu kalau pelengkap kepada Nabi apa? Ayo, masa nggak ada yang nyambung pelajaran di MI? Musa kepada Nabi apa? Musa kepada Nabi apa? Tahu kepada Nabi Musa. Itu jawabannya. Nabi Musa alaihissalam. Ini kitab pertama kali Allah turunkan, Taurat. Isinya apa Ustaz? Isinya yang satu. Sebetulnya apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu disebut terangkum di Taurat dan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam.
tauhid. Apa tauhid itu? Kalau bahasanya sahabat bilang ahad, ahad, satu, yaitu Allah. Tentang tauhid. Itu Nabi Musa. Yang kedua, Allah menurunkan kitab Zabur. Ya. Kepada Nabi apa? Nabi Daud babanya siapa? Nabi Daud babanya siapa? Atau Nabi Daud punya anak namanya siapa? Oh, gimana nih sejarahnya? Hah? Nabi Daud babanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya bapa Nabi Daud. Itu yang tadi saya katakan. Banyak nabi yang punya anak juga nabi. Tapi banyak juga nabi yang anaknya kembakan. Gitu. Contoh Nabi Nuh anaknya Kan'an. Ditenggelamkan Allah karena disuruh untuk ikut ayahnya, abinya Nabi Nuh malah pergi ke atas gunung. Ya. La asimal yaum, pada hari itu nggak ada yang bisa nolong, kata Nabi Nuh. Nggak ada kecuali Allah. Yang ketiga, Injil. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Keempat, Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Taurat, Zabur, Injil semuanya berkisar tentang tauhid. Ada Injil sedikit tentang sosialnya, muamalahnya, sedikit doang. Lalu datanglah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitabnya Al-Quran sebagai pelengkap daripada semua kitab yang pernah Allah turunkan. Tentang Nabi. Udah belum? Ini udah Eki, tapi Arif, nah. Bagi. oke. Ya, baik. Ustaz cukupkan ya. Nanti aja belum kita bicara tentang sifat. Tapi cukup definisi Nabi itu sendiri dan diambil dari kata-kata Nabi itu. Ya. Ini perlu diketahui dan harus diketahui memang. Ya. Jadi kita nggak kenal Nabi, cuma kenal nama-namanya doang, tapi tidak paham apa itu Nabi. Belum nanti bicara tentang perjalanan Nabi dan Rasul. Belum nanti bicara tentang ulul azmi. Apa aja siapa Nabi dan ulul azmi. Baik, nanti kita akan bahas. Sekarang sebelum kita tutup, saya akan bertanya. Coba pertanyaan yang pertama. Yakin?
tapi tidak Menurut wajib. bahasa, bukan definisi bahasa. Ya, satu. Naga. Naga itu naga, ya. Apa arti naga? Bain. Tinggi. Ya. Arti naga tinggi. Jadi seorang nabi itu harus punya Tinggi banget. apa? Visi atau pemikiran jauh ke depan. Pemikiran yang tinggi untuk menyebarkan wahyu atau ajaran-ajaran yang diberikan kepada apa saja fungsi Nabi? Yang lain? Ya, kakak. Pemilik apa bendera? Sebagai syahidah, sebagai saksinya Allah nanti di akhirat. Yang kedua sebagai mubasyirah, memberi kabar gembira. Orang-orang yang taat dikumpulkan bersama para nabi, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, semua, ya, dan seterusnya. Terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, kita ini paling banyak umat. Makanya kita bersyukur. Panas. Nah, sebab itu, Panas. ya. Ini apanya berapa? Ini terakhir pertanyaan. Ya ini lebih banyak. Pertanyaan terakhir. Ada berapa nabi yang wajib diketahui dan yang keseluruhan? Ya. 300 Coba ada ensiklopedia Islam yang bisa memberikan keterangan itu. Berarti 2 jam. Nabi keseluruhan 314.000 ada berapa? Berarti paket. Gimana saya tahu itu ada yang saya 25 Nabi Nabi Salman, Nabi Keren itu kan. ada Yusuf ada Ustaz. Terus Nabi Nabi Zulkarnain juga Nabi. Karena memberikan ajaran kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Aqimis shalah. Jadi kata seorang Nabi Zulkarnain mengajarkan kepada anaknya. Baik. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Singkat-singkat saja dengan sahabat-sahabat. Ini baru Nabi, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang Rasul. Baru nanti tentang sifat-sifatnya, perbedaan-perbedaannya dan sebagainya. Maka bahkan bisa, maka bahkan juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.